Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 kelas BPWA Manajemen Pariwisata. Kami ingin mengobservasi dan wawancara di Museum Introlivi Kota Gede. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahmanita Maulidia dengan NIM 25555 952 SV 25863 dan rekan saya Freyana Razifali dengan NIM 25555 470 SI 25790. Dengan rekan saya lagi, Saya Joshua Nathalion Debu, NIM saya 25525557998 SW 26269. Kali ini kami akan bertemu dengan narasumber Ibu Devi selaku edukator dari Museum Introlivi Kota Gede. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Sebelumnya perkenalkan saya Joshua. Saya Rara. Dan saya Freya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Devi, edukator dari Museum Kota Gede. Siap. Salam kenal Bu Devi. Kebetulan ini kami sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester kami di mata kuliah Manajemen Pariwisata. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan, mungkin langsung dimulai aja pertanyaannya ya. Seputar 4A dan carrying capacity. Yang pertama, apa daya tarik utama dari destinasi wisata ini, Bu? Terutama mungkin perbedaan dengan museum-museum lain yang ada di sekitaran Jogja. Daya tarik utama dari Museum Kota Gede ini bisa kita lihat ya, begitu masuk langsung terlihat bangunannya. Yang pertama itu, jadi bangunannya unik ini di sini karena ini adalah bangunan sebelum jadi Museum Kota Gede, ini adalah rumah pribadi, rumah Kalang dengan gaya arsitektur, ada 4 gaya arsitekturnya. Makanya di sini nggak heran karena begitu masuk udah bangunannya sudah menarik itu ya, jadi daya tarik sendiri. Makanya nggak cuma jadi museum, tapi Museum Kota Gede ini juga digunakan sebagai tempat untuk foto prewed, foto wisuda, foto yearbook kayak gitu. Itu yang pertama dari bangunannya, estetik gitu ya, atau instagramable kalau sekarang itu kayak gitu dari bangunan. Dan ini bangunannya ini adalah termasuk bangunan cagar budaya. Jadi sudah Dari tahun berapa, Ibu? usianya udah lebih dari 50 tahun. Ini awal dibangunnya itu tahun 1913. Itu sendiri udah berapa puluh tahun ya, 1913. 112 tahun. Yang pertama itu dari segi bangunannya ya, daya tariknya. Yang kedua jelas karena Museum Kota Gede ini adalah konsepnya living museum, jadi adalah nama panjangnya Museum Kota Gede, Museum Kota Gede Intro Living Museum. Jadi konsep living museum itu sendiri menarik. Nggak banyak museum-museum yang ada di Jogja terutama yang menggunakan konsep living museum ini sendiri. Kemudian yang menariknya lagi di Museum Kota Gede jelas ada wahana interaktif. Jadi nanti kalau teman-teman berkeliling ke Museum Kota Gede, kita ada wahana ini interaktif seperti yang di ruang kuliner, nanti pengunjung bisa pencet-pencet, nanti keluar gambar, keluar suaranya. Dan apalagi ada yang tariknya di Museum Kota Gede itu kita sering mengadakan program publik. Nah itu salah satunya yang populer itu ngepit, Explore Living Museum Kota Gede. Untuk sasarannya itu adalah masyarakat umum. Dan kalau untuk anak-anak kita ada program publik namanya Sidol Sinau Dolan Museum. Program itu biasanya diadakannya berapa kali gitu, Bu? Dalam mungkin jangka Kalau waktu untuk tertentu? program ngepit itu sebulan sekali. Kalau yang Sidol itu enggak pasti, tapi sering. Jadi biasanya kita tiap bulan itu selalu ada programnya, tapi kadang programnya itu untuk anak-anak, kadang untuk umum. Program lainnya itu selain untuk anak-anak yang Sidol, kalau yang dewasa itu kita pernah ngadain kayak Kota Gede dalam langkah. Jadi kita berkeliling. Kalau ngepit itu kan naik sepeda ya, naik pit. Nah, kalau Kota Gede dalam langkah itu kita jalan kaki berkeliling ke living museum yang ada di Kota Gede kayak gitu. Ada juga Bergamus Day, itu belajar gamelan bersama Museum Kota Gede. Ada banyak gitu tempatnya. Saya rasa itu salah satu hal yang jadi daya tarik juga. Itu cara menarik wisata, maksudnya tuh cara promosinya dari Instagram atau bagaimana, Bu, biar masyarakatnya itu tuh ikut ke program tersebut, karena kan programnya sebulan sekali gitu kan, Bu? Iya. Kalau ini yang utama ya, promosi kita utama lewat Instagram. Itu yang utama.
Kalau yang ngepit itu biasanya udah kurang dari sejam kayak gitu udah Oh, penuh, iya? udah langsung penuh. Hmm. Nanti bisa dicek di IG @museum Kota Gede, itu biasanya kurang dari sejam udah terus ya, udah penuh kayak gitu. Karena memang kalau untuk program ngepit kita terbatas ya fasilitasnya, sepeda dari kami karena jumlah sepeda terbatas, jadi pesertanya juga terbatas. Gitu. Biasanya kita lewat Instagram, kadang juga ada yang kita kerjasama kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kota Gede, kayak program Sinaudulan Museum itu kita pernah ngajak TK sebelah, ayo main ke sini, kita kasih kegiatan, kita kasih dongeng kayak gitu. Untuk besok Jumat kita juga mau ada kerjasama dengan, kita mengundang dari TK Pamardisi Wigambira. Jadi sebelum yang jauh-jauh ya, Iya. kalau bisa kan tetangga kita tuh Iya. ngerti gitu kan, Iya, soalnya banyak juga sekitar kita tuh yang nggak ngerti, wah tetangga di museum tapi belum pernah ke sini. Nah, kita salah satunya kita jemput bola, yuk kita undang ke sini untuk berkegiatan di sini. Program-programnya itu berbayar atau gratis Ibu? Free. Oh iya. Cuma terbatas gitu ya. Iya, memang terbatas. Lalu kalau untuk pihak pengelola itu bagaimana langkahnya agar menjaga daya tarik tersebut tetap menarik bagi wisatawan dari waktu ke waktu? Terutama kan tren pariwisata itu selalu berubah Ibu. Itu bagaimana cara pengelola untuk mengelola tren tersebut? Oke, gimana cara ngelolanya? Kalau yang pertama mungkin kalau dari segi bangunan ya, karena tadi salah satu daya tariknya itu kan bangunan nih, tempat buat kalau anak muda sekarang pada tiktokan, pada foto-foto gitu ya, bikin konten ya. Yang jelas kita perawatan Iya. dari bangunannya sendiri. Cuman memang kita karena ini bangunan cagar budaya ya, kita hanya sekedar merawat dan berinovasi tanpa merubah bentuk Iya. dari bangunan aslinya seperti itu. Cuman kadang kita terkendalanya dengan anggaran juga, jadi tidak bisa menyeluruh semuanya kayak Iya. gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama jelas perawatan bangunan, yang simpel-simpel aja kita sapu ngepel itu tiap hari. Oh iya. Ya ini kita ada juru pelihara yang tiap hari membersihkan ruangan ini, sapu sama ngepel. Karena salah satunya tuh lantai ini kan juga termasuk koleksi sebenarnya ya. Ya, karena udah usianya udah ini. Iya. Gitu dari segi bangunan itu. Kemudian kalau dari segi kayak tadi program PAPI juga kita terus-terusan ya, kita ke media sosial itu kalau bisa hidup terus biar untuk menunjukkan atau menguatkan apa kalau sekarang kayak eksistensi Iya. Museum Kota Gede di dunia sosial, di media sosial itu sih. Itu saya rasa. Lanjut Ibu ke bagian fasilitas. Fasilitas apa saja yang disediakan untuk mendukung kenyamanan wisatawan selama berkunjung? Ya, fasilitas mungkin teman-teman udah lihat tadi bawa barang berat. Nah, kita ada locker ya. Ada locker, kemudian toilet jelas ya. Parkir kita juga free parkir juga di sini. Kalau misalkan untuk apa yang bawa bis, rombongan bis kayak gitu, kita ada parkir bis di sebelah barat di museum, itu luas. Oh. Itu luas sekali parkirnya. Kemudian ada toilet di bagian depan sama belakang. Kita juga punya ini pendopo ini. Nah, biasanya banyak teman-teman yang kesini terus berkegiatan kayak gitu mau punya pendopo, tapi harus bersurat ya. Di depan di sini ada pendopo, bagian belakang itu kita ada panggung terbuka. Nanti kalau teman-teman keliling di bagian belakang itu ada panggung terbuka, boleh dipakai di situ, boleh dipinjam, tapi dengan berizin ya, bersurat terlebih dahulu. Seperti itu. Sama kita ada fasilitas buat difabel. Oh iya. Ada orang di sini. Buat anak-anak nih kita ada fasilitas juga, sebenarnya nggak cuma buat anak-anak nih, ada pojok dolanan sebelah sana itu. Sebenarnya nggak anak-anak aja yang senang, tapi yang orang gede. Ada bekel, ada apa? Bakia, ada ular tangga gede. Bisa dimainin beneran? Iya, boleh dimainkan di situ ya. Oh. Gitu. Kalau rencana peningkatan atau pengembangan fasilitas di masa mendatang apakah ada Ibu? Selalu ada, cuman kan karena kita di bawah pemerintah ya, jadi Museum Kota Gede itu di bawah dari pengelolaan Dinas Kebudayaan DIY. Jadi tentu ada kita mengajukan, kemudian kita harus disetujui dulu. Kalau ada itu selalu ada. Cuman kita belum tahu ya besarnya. Kira-kira fasilitas apa yang mau ditambah mungkin dari museum ini? Kalau kita sih ngajuinnya kayak perbaikan ini ya, wahana media kayak gitu. Karena karena media teknologi itu kan
apalagi dipegang banyak orang Iya. ya kan. Kadang orang tuh nggak sabar pencet-pencet kayak gitu kan. Kita ada beberapa yang rusak ya error kayak gitu karena keseringan dipencet, pada nggak sabaran gitu. Yang utama kita itu sih sebenarnya karena itu salah satu hal yang menarik juga bagi pengunjung ya. Baik, kalau gitu saya izin melanjutkan untuk bertanya. Ini mengenai aksesibilitas. Bagaimana kondisi akses menuju lokasi ini dan apakah ada transportasi umum atau infrastruktur pendukung sudah memadai untuk menunjang kemudahan wisatawan datang ke museum? Oke, aksesnya ya. Museum Kota Gede itu kan ada di Jalan Tegal Gendu nih, Kota Gede. Masih area kota Jogja. Ya, jadi saya rasa aksesnya gampang banget nih ya. Mau jalan kaki, mau sepeda, motor, mobil, bis juga gampang banget. Jadi mau naik Trans Jogja juga di sini deket dengan halte, kendaraan gampang, deket terminal juga kan gimana. Jadi aksesnya saya rasa masih di kota, gampang, jalan juga mulus, gitu. Ya, mudah dijangkau. Baik. Lalu untuk pertanyaan berikutnya mengenai layanan tambahan. Apakah terdapat layanan tambahan seperti pemandu wisata, penyedia souvenir, atau mungkin ada jasa fotografi yang turut berkontribusi dalam pengalaman wisata di Museum Kota Gede? Kita adanya pemandu ya, atau istilahnya Pemandu, ya. edukator. Kita adanya edukator. Kalau untuk toko kayak souvenir kita belum ya. Kita belum ada, jasa pemotretan kita belum ada. Jadi kita baru menyediakan jasa pemandu aja. Gitu. Mau sendirian, individu, rombongan kecil, rombongan besar kita bantu. Cuman kalau misalkan karena kita keterbatasan pemandu juga, kalau siapa yang duluan nih ya, yang reservasi duluan dan kita utamakan nanti pemanduan untuk rombongan. Banyak Gitu. Dan kalau untuk jasa dari kami fasilitas foto kita nggak ada, cuman kita menyediakan nih. Kita monggo kalau mau foto di sini silahkan gratis, free. Ya, jadi banyak yang foto prewed, wisuda, foto yearbook di sini gratis silahkan. Cuman syaratnya hanya bersurat saja. Gitu. Foto di sini boleh. Ada berapa pemandu Ibu kalau di sini? Kalau kita edukator kita ada 3. Kita nanti dibantu oleh anak magang. Cuman kan anak magang kadang jumlahnya nggak tentu Iya. Itu ada biaya tambahan nggak untuk kayak request pemandu? Enggak, free semuanya. Oh iya. Lalu apakah ada sertifikat pemanduan atau edukator gitu Bu? Ada edukator. Ada pelatihan, maksudnya mereka mengikuti pelatihan? Ada. Kemudian pertanyaan kelima Ibu mengenai carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Untuk bagaimana pengelola memastikan jumlah pengunjung itu tetap dalam batas daya dukung yang normal agar lingkungan dan kenyamanan wisatawan itu dapat terjaga seperti itu. Ya. Yang pertama butuh banget reservasi, makanya penting banget nih reservasi. Kamu harus reservasi dulu, apalagi rombongan ya. Rombongan besar terutama itu harus reservasi biar kita bisa mikir nih. Misalkan nih, waduh kok 200 orang gimana? Kalau teman-teman keliling itu kan ruangannya kan sebenarnya terbatas ya, kecil ya, sempit kayak gitu. Paling gede di sini ya. Jadi kita biasa kalau rombongan besar kita sambut di pendopo. Pendopo sini kita kumpulkan di sini. Kalau banyak biasanya ya sampai samping-samping kayak gini. Kalau enggak, kalau misalkan kondisinya enggak panas, ya cukup kita di halaman. Tapi yang utama di pendopo. Terus biasanya kita bagi beberapa kelompok. Jadi kloter. Ya, berapa kloter kayak gitu. Jadi kalau dilihat itu kan kayak satu ruangan paling 20 orang, 15 sampai 20 orang lah. Kayak gitu. Itu kayaknya udah pas banget. Kalau mau nambah kayaknya udah sumpek ya, udah nggak nyaman lagi ya gitu. Jadi biasanya kita bagi per kelompok. Nanti kita atur juga rutenya. Jadi ada yang lewat rutenya depan dulu, ada yang rutenya belakang dulu. Misal kelompok A lewat depan, kelompok B lewat belakang. Jadi gimana caranya kita atur nanti biar ada pengarah rutenya juga biar tidak tabrakan. Iya. Seperti itu. Kita atur. Jadi itu kayak nanti tukeran tempat gitu ya? Tukeran Ibu? tempat. Iya. Kemudian kalau untuk ruangan museum ini total ada berapa itu kalau boleh tahu? Berapa ya totalnya ya? Ada, saya hitung nih ya, nggak apa? Oh siap. Ada peringgitan, ada dalam itu nanti ada 3 sentong, ada
ada ruang kuliner, ruang pertunjukan, ruang sastra, ruang buhaja, ruang pera, ruang bioskop, pekiwan itu ada 3, sama gatri. Berarti berapa ini tadi? 16. 16 sama panggung di itu nggak nih? 80. Panggung terbuka. Terus sama ini ada selasar kanan, selasar kiri, sama gandok. Banyak ya itu. Luas sekali. Kemudian untuk jumlah wisatawan, rata-rata jumlah wisatawan yang berkunjung setiap bulan dan setiap tahun itu berapa kira-kira itu? Rata-ratanya ini secara kasar ya, rata-ratanya itu per bulan bisa 1.000, Wow. bisa sampai 1.000 pengunjung per bulan itu. Untuk per tahun kita alhamdulillah dari tahun kita jadi didirikan itu tahun 2021. 2021 akhir, jadi 10 Desember 2021 kita baru launching, soft launching dan dibuka untuk umum. Itu awalnya itu 89 pengunjung tuh. Kemudian karena baru 1 bulan doang ya itu ya, awal Desember 10 Desember baru mulai dibuka. 2021, 2022 itu sudah ngalamin peningkatan. Kita itu udah berapa ya? Peningkatannya udah drastis banget. Sampai bisa sampai 12 ribuan, 11 ribuan. Aku nggak hafal, ada datanya. Iya. Ada datanya, saya nggak hafal. Gitu. Yang terakhir yang kemarin tahun 2024 itu 12 ribuan. Yang 2025 sampai Oktober kemarin 11 ribuan. Wow. Peningkatan. Belum sampai akhir. Jadi kalau yang dari awal mengalami peningkatan, tapi nggak tahu nih yang Desember, yang sampai akhir Desember 2025 kita belum tahu ya. Kalau pas apa tadi tahun berapa Ibu pas mendirikan? 2021. Berarti 10 Desember. setelah Covid ya, saat Covid. Iya, setelah Covid lah. Ya, tapi itu masih Covid, masih pakai. Iya, masih iya. 10 Desember 2021 itu baru soft launching. Berarti nggak terdampak Covid pembangunannya? Pas kalau pembangunan mungkin bukan pembangunan ya, Oh iya, lebih ke, betul. karena Oh sudah ada iya, ya, iya, ya, iya. lebih ke Pengembangan. pengembangannya kayak gitu. Nggak terlalu sih ya, ya tetap tapi kan ada batasnya ya. Dan ketika awal di launching itu apakah langsung ramai itu? Itu 89 pengunjung dari 10 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021 itu 89. Gitu. Mas kan di situ masih awal ya, masih suasananya masih Covid juga. Iya. Jadi belum promonya juga belum. Itu baru sebulan itu 89. Nah, baru 2022 sampai 2024 itu peningkatannya udah drastis banget. Karena udah permainan. Tapi pernah turun nggak Bu? Maksudnya wisatawan itu mengalami penurunan Trennya ya? kunjungan ya? Kalau tahunan ini naik ya. Tapi Iya. yang 2025 ini kita belum tahu nih, soalnya ini kan sudah bulan November. ya. Iya, November itu November. kita baru berapa 11 ribuan. Aku harus harus data. Nah, yang khawatir yang ini sih. Kadang kan soalnya trennya naik sampai titik tertentu biasanya dia agak mulai penurunan. Iya. Gitu. Nah, aku yang curiga yang ini sih. Kurang untuk mencapai ke situnya kok tinggal 1 bulan lagi agak susah. Lalu kalau kayak gitu dari pihak pengelolanya ada cara mungkin agar lebih mencapai kan apakah ada targetnya Bu kalau seperti itu? Kalau untuk saat ini kita belum Oh, ditarget belum ada. lah. Berarti karena ini sebenarnya rata-rata maksudnya masuk ke buat berkunjung ke museumnya aja ini kan tanpa biaya gitu ya Bu. Berarti pendanaannya itu purely dari pemerintah gitu. Jadi, Yes. Bahkan sampai ke kebersihannya juga. Oh. Full dari pemerintah. Kalau untuk strategi pengelola dalam mengatur alur kunjungan wisatawan agar tidak terjadi penumpukan terutama pada akhir pekan atau musim liburan panjang gitu Bu, bagaimana? nah itu tadi kita atur pakai, makanya butuh reservasi tadi. Oh, iya. Kemudian kita atur rutenya, kita bagi per kelompok, kita atur rutenya. Kalau untuk prosedur keamanan apakah ada yang diterapkan di museum ini Bu?
Ya, untuk keamanan kayak tadi ya, karena museum itu kan isinya koleksi ya, makanya untuk pengunjung yang pakai tas ransel, barang besar itu kita sarankan untuk menyimpan di loker. Takutnya tas itu kan nyenggol koleksi kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama biasanya kita jelaskan dulu sebelum keliling aturan tata tertib untuk keliling museum itu apa. Seperti nggak boleh pegang koleksi kayak gitu, nggak boleh lari-lari di museum. Kalau anak-anak kan suka lari-lari, nggak boleh lari-lari, nggak boleh pegang koleksi. Itu kita jelaskan di awal. Terus kita ada juga pemantauan lewat CCTV. Oh iya. Jadi kita ada banyak CCTV di sini. Tapi pernah terjadi kerusakan koleksi gitu atau enggak, Bu? Enggak sih kalau koleksi enggak. Iya. Saya ingin bertanya terkait pengelolaan SDM ya di sini. Tadi kan Ibu bilang buat pemandu wisatanya, anak-anak magangnya itu melalui pelatihan terlebih dahulu ya. Bisa dijelaskan mungkin lebih detail prosesnya seperti apa ya? Jadi kalau anak magang di sini Museum Kota Gede kan terima anak magang nih dari berbagai jurusan ya. Bisa itu yang anak kuliah atau fresh graduate atau juga anak SMK. Oh iya. Berarti kita juga bisa. Oh, berarti bisa. Kalau SMK apa, Ibu? SMK tuh ada yang pariwisata juga. Oh iya. Iya. SMK pariwisata. Nah, biasanya datang ke sini kita kasih, jadi sebelum magang sudah kita kasih sovelnya itu. Belum masuk udah pelajari nih buku panduan. Ini belajar mandiri dulu kan. Oh iya. Nah, ketika masuk kita kasih pengantar dulu. Jadi kita kasih materi, baik itu tentang museum, materi tentang museum itu sendiri, materi tentang Museum Kota Gede itu sendiri, tata tertib dan sebagainya, serta materi pemanduan. Setelah itu kita kasih waktu seminggu biasanya untuk ngapalin materi. Ya. Seminggu, habis itu kita tes, kita uji. Oh, ada tesnya. Ya, kita uji. Kalau misalkan lolos, oke, lanjut bisa langsung madu. Kalau lolos, kalau nggak lolos ya ujian lagi. Semacam Tes training. lagi. Kita tes lagi. Nanti biasanya pas awal-awal nggak langsung kita pilih-pilih ya. Oh, ini yang pengunjungnya masih anak-anak nih, oke lah kamu mandu. Ini mahasiswa nih, nanti biasanya dia nanya-nanya macam-macam nih. Oke, nanti kita yang mandu. Jadi kayak gitu. Nanti dia ngikutin juga, nanti ngikutin pas kita mandu, edukator mandu, nanti anak-anak ngikutin. Jadi melihat observasi. Biar belajar langsung gitu ya. Untuk bentuk ujiannya itu seperti apa ya? Gimana? Ujiannya untuk anak-anak Praktek. Oh, praktek. Jadi bukan ujian tulis ya, ini Iya. jawabannya bukan. Ini langsung praktek mandu. Iya. Karena di sini kan mereka kan cuma minimal 2 bulan ya. 2 bulan, jadi udah seminggu latihan, terus langsung ujian praktek mandu. Tapi dalam setahun ini berapa anak, Bu? Berapa anak magang yang ada di sini? Kalau setahun ini beragam ya, kan biasanya ada yang Januari sampai Maret. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Kalau untuk saat ini kita ada 3. Ada 3 anak magang. Periode bulan ini. Periode bulan ini. Besok Desember nambah, ada yang sudah masukin ada 3 lagi, tapi nanti akhir Desember ini ada yang keluar. Ini biasa ya nama kan ya, yang keluar kayak gitu. Gantian gitu Ibu. Iya. Biasanya informasi magangnya di mana, Bu? Belajar di mana? Mau magang ini. Biasanya mandiri, ada loh dari kakak kelas kalian. Kenal nggak ya? Barusan belum lama lulus kok. Siapa namanya? Ira. Aduh, Kalau agak jauh. Kalian semester berapa? Semester Pertama. 1. Wah, ya Pak. jauh. Ya makanya informasi magangnya di share di mana ya, Bu, kalau Biasanya mereka mandiri, tapi kita di IG kayaknya ada deh, kita pernah bikin konten di IG kalau magang. Oke. Nanti kita lihat-lihat aja. Boleh di sini ada kakak kelas kalian itu, Ira angkatan berapa aku lupa ya. Itu sebelum lulus malah kita tawarin karena dia bagus ya. Sebelum lulus kita tawarin jadi kerja sekarang di Pleret. Museum Pleret, karena Kota Gede sama Pleret tuh sama-sama di bawahnya Dinas Kebudayaan. Oh gitu. Agak encak juga tapi encak encak kalau kenal kakak kelas kalian. D4 kan ya? Iya. Ini sama D4 pariwisata. Bisnis Apa sih perjalanan namanya? wisata. Bisnis perjalanan wisata. Iya, malah ambil ininya skripsinya itu tentang ini juga. Oh iya. Museum Infantil. Iya, tentang ini sejarahnya Mataram ini. Menarik. Baik, saya lanjut bertanya ya.
Yang ini terkait penanganan krisis. Penanganan apa? Penanganan krisis. Oh, Bagaimana pengelola mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat, misalnya kayak cuaca ekstrim atau bencana alam atau lonjakan wisatawan yang tiba-tiba. Oke, kalau kayak bencana alam, misal kayak apa ya? Banjir di sini jarang ya. Iya. Banjir ya, cuman ya belum pernah terjadi sih, jangan sih ya. Iya. Cuma kalau misalkan kebakaran, kita di beberapa ruang kita sudah siap apar, ada juga pelatihan pemadaman. Oh iya. Iya, security sudah pernah ya. Kita juga sudah pernah, edukator juga sudah pernah ada pelatihan pemadaman di sini Oh, di iya. Kota Gede untuk kebakaran. Kalau banjir kayaknya ya karena belum pernah ini kita untuk apa lagi? Kayaknya masih aman sih kalau di sini kayak banjir, angin kita masih aman di dalam ya. Iya. Yang di luar ruangan kayak gitu. Iya. Tuh. Terus apa lagi tadi? Lonjakan wisatawan. Lonjakan wisatawan selain tadi kita reservasi itu kita siapin ya dari kita sendiri. Itu tadi kita mengatur alurnya, kita mengatur pembagian kelompoknya, semacam kayak gitu. Kalau dari museumnya sendiri itu ada batasan pengunjung tidak Bu kalau setiap rombongan gitu? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Cuman kita kadang lihat dulu, misalkan ada ada yang reservasi, dia nggak, nanti kita lobby misalkan jam 9 nih, misalkan sama-sama harinya nih kan, jam 9 sudah ada 200 rombongan, jam 9 juga mau masuk juga nih, berapa rombongan banyak, Iya. kita lobby gimana kalau Dipindah jadwal. dimundur Dialihkan. jam 10 atau jam 11 kayak gitu. Jadi kan kayak gitu kan bisa dikomunikasikan ya. Iya. Mohon maaf, jam 9 hari Senin jam 9 kita udah ada rombongan besar nih, nanti kurang maksimal, gimana kalau mundur di jam 11 kayak gitu. Tapi beberapa sudah kejadian Bu kalau Iya. kayak gitu. Dan kalau misalkan dia memang pengen di sini tuh mereka nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Gitu. Dan parkir kita aman karena di sana parkirnya luas. Parkirnya itu ada yang mengelola Bu? Nggak ada yang mengolah, cuman ya di bawah kita. Oh. Jadi di sana kalau biasanya kita kalau nggak ada rombongan, nggak ada bis-bis kayak gitu, kita kunci gerbangnya. Nanti kalau misalkan ada rombongan banyak, berapa bis kayak gitu, baru kita buka gerbangnya. Kalau untuk bis sendiri parkirnya gimana ya? Gimana? Parkir bis untuk kendaraan besar. Ke arah barat ini sebelum Bangjo tadi Iya. ada, nanti kan lihat deh kanan jalan itu ada gerbang kecil, kita kunci, luas, kosong, lapangan kosong, Oh. konblokan, jadi konblokan tapi kosong, luas. Nah di sana ya 140 meter lah dari sini. Jadi biasanya nanti yang kalau rombongan bis itu ngedrop dulu anak-anak ke sini, nanti bisnya baru parkir. Oh iya. Oh iya. Ngedrop dulu baru parkir. Kalau di sini 3-4 mobil masih cukup di sini. Yes. Soalnya kemarin saya dan Freya sempat kesini Bu untuk mengobservasi gitu. Iya. Tapi kami parkirnya di Di sebelah. homestay. Di homestay. iya. Soalnya kita nggak tahu baru pertama kali. Awalnya sih kelewatan kita. Nah itu beberapa kali memang ada yang ke situ, yang dari homestay kadang salah ke sini juga. Oh iya. Iya. Tapi berbeda Bu, homestay sama beda kan? Beda pengelolaan, ya beda tempat. Memang kita kini minusnya kita belum ada tulisannya, hanya di samping ya, bukan yang papan. Iya. Kalau homestay kan papan yang berdiri tuh kelihatan ya. Iya. Kalau kita tuh masih yang di tulisan ini, di tembok ini. Gapura gitu. Oh iya. Nah itu ada rencana mau bikin plang nggak Bu? Sudah kita laporkan ya, Cuman kan kalau kita kan nurut atasan ya, gimana Iya. anggarannya gimana kan. Yang jelas sudah kita laporkan, kekurangannya apa, kendala yang dihadapi di sini apa, itu sudah kita laporkan. Soalnya kemarin kita kelewatan ya. Iya. Beberapa kali kelewat. Iya. Lu tadi juga Tadi kelewatan. juga Iya. Iya kesini. Ininya tandanya itu ada itu apa? Zebra cross sama lampu. Iya. Iya. Kemudian untuk lonjakan wisatawan ketika musim liburan Ibu, bagaimana pengelola menghadapi fluktuasi jumlah wisatawan pada musim ramai dan sepi? Dan apakah
ada strategi khusus untuk menjaga jumlah wisatawannya itu untuk tetap stabil. Stabil. Kalau di pariwisata kan kadang memang ada kayak musim-musiman ya, apalagi Iya. yang dari luar kayak gitu ya. Holiday. Iya kayak gitu. Ya kalau pas banyak biasanya nanti kita, atau kalau pas Sabtu Minggu. Jadi kalau pas Sabtu Minggu itu kan kita beberapa ada yang libur, ada yang masuk. Jadi pas banyak nanti jadwalnya yang harusnya edukator itu libur, kita jadwalkan masuk. Oh. Gitu ya. Misalnya Bisa nanti gitu. dia bisa ambil libur di Hari hari lain. Oh. Itu salah satu caranya kita ngatakannya. Terus pemanduannya ya sudah itu tadi kita atur jadwal, kita atur rute, atur grupnya kayak gitu. Terus kalau pas sepi gimana? Kita tetap ya promosi konten kayak gitu lewat media sosial, seperti itu. Kalau promosi konten sama pengelolaan media sosial itu tuh maksudnya ada bagiannya sendiri yang memang dari museum ini atau gimana Ibu? Ya dari museum ini, jadi yang ngerjain adalah edukatornya. Oh, edukatornya. Ya, jadi kita ada 3 edukator di sini. Selain mandu, jadi edukator beda dengan pemandu wisata ya. Oh, gitu. Iya. Kalau pemandu wisata dia hanya mandu saja, tapi kalau edukator dia tidak hanya mandu, dia mandu juga, tapi dia juga bikin perancangan programnya. Dia juga, kalau di sini kita juga ngurus administrasinya, ngurus di balik layar, jadi media sosialnya kita juga Oh, iya. ngurus, jadi semuanya. Jadi adminnya edukator itu. Cakupannya lebih luas ya. Iya. Itu jatuhnya kayak humas ya Ibu? Iya, Oh, iya. semuanya itu edukator di sini. Kemudian untuk kepuasan wisatawan itu apa aspek yang paling sering mendapat pujian dari wisatawan? Maksudnya dari koleksi ini seperti Ataupun itu. fasilitasnya. Iya. Kalau fasilitas yang sering dipuji itu bersih. Jadi ketika masuk tuh bersih, kebersihannya sih yang sering dipuji sama mereka tuh. Kan kita di buku tamu nih, teman-teman tadi kalau nulis ada kesan-pesan kayak gitu kan. Iya. Itu kita laporkan juga sebenarnya, kesan dan pesan itu kita rangkum, kita laporkan juga ke atasan. Jadi kita baca itu kebanyakan itu tentang kebersihannya. Kebanyakan kesan-pesannya itu kayak jaga lestarikan Iya. peninggalan kayak gitu sih. Kebanyakan itu sih lebih ke bangunannya, kebersihannya, sama wahana interaktifnya. Itu mereka senang di ruang kuliner. Ruang kuliner. Tapi pernahkah Bu dapat kritik misalnya review yang kurang berkenan gitu terkait museum ataupun fasilitas yang ada di sini? Kalau tentang fasilitas kayaknya Rata-rata puas ya? kebanyakan puas. Walaupun sebenarnya kita belum ada fasilitas kayak musola ya, kita memang belum ada. Oh. Tapi samping kita itu, samping persis itu masjid gede. Jadi kalau mau sholat, samping masjid. Oh, iya. Itu salah satu unggulan kita walaupun belum ada, tapi samping persis. Itu paling apa ya? Yang itu. Tapi jarang sih dapat yang itu. Kebanyakan ini dari luar, wisatawan dari luar itu captionnya. Jadi kalau koleksi itu ada kayak caption keterangan koleksi Iya, itu memang kita belum ada koleksi keterangan caption yang pakai bahasa Inggris. Masih bahasa Indonesia sih. Iya, Masih iya, bahasa iya, Indonesia dan Jawa. Oh iya. Ya, kalau teman perhatikan pakai aksara Jawa. Oh iya sih. Aksara Jawa dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggrisnya kita memang belum. Kita sudah punya, tapi cuma untuk membuatnya itu kan harus nyetak ya. Iya. Nyetak itu kan tentu kita butuh anggaran. Iya. Iya. Nah itu sebenarnya tadi saya ingin tanyakan. Berarti untuk wisatawan mancanegara agak jarang ya Ibu? Ada juga, Oh, ada, juga. tapi memang jumlahnya tidak sebanyak wisatawan Nusantara. Iya. Iya. Dan itu juga ada edukator yang khusus yang untuk menyambut wisatawan dari mancanegara itu. Tergantung. Jadi biasanya memang pengunjung yang datang ke sini tidak semuanya kita pandu. Oh iya. Jadi biasanya kita tawarkan dulu, oleh security biasanya nawarkan apakah perlu pemanduan atau tidak. Kayak gitu. Nah kebanyakan kayak yang dari luar itu mereka sudah bawa guide sendiri. Oh iya. iya. Oh iya Bawa guide benar-benar. sendiri, dan terkadang ada yang mau ditemenin, ada yang enggak.
Oh iya. Iya. Kalau yang wisatawan dari kayak beberapa itu dari Jepang, mereka tidak mau didampingi. Jadi mereka mau mandiri. Oh iya. Jadi kita menghargai saja. Iya. Gitu. Yang penting kita menawarkan, ada fasilitasnya, tapi beberapa ada yang saya mau jalan sendiri. Terakhir kapan Ibu ada wisatawan mancanegara? Bulan ada. Oh iya. Oh iya. Biasanya tiap bulan ada sih. Ada aja pasti. Nah nanti biasanya setelah mereka berkeliling sendiri, yang wisatawan asing itu nanti mereka akan balik terus nanya. Oh iya. Jadi mereka nggak mau didampingin, tapi banyak kan setelah selesai mereka Penasaran. berkeliling, mereka baru bertanya. Sepertinya itu saja sih Bu pertanyaan-pertanyaan kami. Soalnya tadi yang kita siapin juga udah banyak terjawab oleh Ibu. Ya. Sekian dari kami, terima kasih sudah membantu memenuhi tugas UAS kami, Bu. Mohon maaf kalau mengganggu waktu ini. Iya. Makasih. Maaf kalau ada salah kurangnya ya. Semoga sukses ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih Bu. banyak, Ibu. Ini Joshua.